8. Iya, mainnya main Terizla ya kan? Yep. Oke, tapi dari semua yang udah kita bahas, seperti apa draftnya? Ini dia untuk game kita yang pertama, Bigetron dan juga Alter Ego. Chip udah pasti gak bakal dilepas 40. Loi juga gak bakal dilepas. Yap. Kalau dari chipnya memang ini cukup respect lah. Karena Alter Ego mereka suka banget untuk ngebawain chip. Dan implementasi mereka ini benar-benar pas juga dengan chip. Apalagi kalau yang main itu Rasi. Sedangkan untuk Loi-nya, team fight continuous yang dihindari dan juga team fight kumpul bisa dibubarkan oleh Loi. Kecenderungan dari Bigetron Alpha adalah menggunakan Fredrin bersama dengan Barats yang bisa dimakan oleh Loi. Jadi masih membawakan tank jungler ya. Yep. Apalagi mungkin dari segi objektifnya juga lebih secure untuk bisa mengamalkan ke arah Turtle ataupun Loki. Sementara tidak akan ada Matilda, tidak akan ada Arnold. Ditutup dari sisi Alter Ego, sementara Ruby yang di-ban oleh Bigetron. Ini kalau Harin nggak di-ban sama Alter Ego, berani loh mereka berarti Om ya? Berani banget karena ini Ruby di-ban juga bukan tanpa alasan ya. Oh, iya. Ini untuk mencegah biar gak bisa hero ada ngedes-ngedes gratis. Dan Harit dengan kemampuan dia yang sudah mendapatkan adjustment menuju ke buff. Synchro vision-nya dipercepat 50%, bisa ngedes kiri kanan. Ini enak banget untuk Harit dan Untuk bahkan menjadi enak banget sih. benar bisa menjadi sumber priority untuk di-pick. Wah berani. Wah, dilepas loh. Monggo sok atuh silahkan. Dan nge-ban Valentina sendiri ya. Iya benar juga. Berarti nggak akan ada. Hari ini Salipo ingin membawakan yang baru. Harit untuk Eman. Berani mereka berani. Ya tapi saya suka sih. Mungkin dikasihnya Harit ya. Kita tahu Pai juga adalah pengguna Esmeralda handal. Ya Esmeralda yang sudah di buff juga. Betul. Tapi melepas Nolan juga loh ini. Yap, Angela ada. Cloud juga Pelah. masih ada Faramis. Cukup banyak apalagi Valentina kan di ban. Jadi kemungkinan Faramis bisa aja di pick oleh Alter Ego. Iya. Dan kita harus menunggu sebenarnya sekarang Rogernya mau dipakai kah buat jadi jungler nanti. Atau tidak, dan Link bersama dengan Angela. Langsung diambil jika ternyata Alter Ego mempersiapkan untuk menggunakan Assassin. Wow, Link Angela. Ingat bahwa Angela ini bisa dipaketkan dengan banyak. Kalau untuk fighter yang lain yang bisa dikombinasikan Angela masih ada Cici. Iya sih, tapi masalahnya untuk hero lock Link ini juga cukup banyak loh. Hilda mau dikeluarin sekarang kah? Iya dari Bigetron bahkan mereka udah nge-ban ke arah Ruby kan. So nggak akan ada Ruby yang bisa nangkap ke arah Link. Tapi untuk ngomongin masalah sisi tank junglernya juga masih cukup banyak. Akai ada yes. Untuk bisa mengganggu Link meskipun sekarang agak susah ya kalau mungkin ada Akai nanti. Di Faramisnya. Diambil bersama dengan Barat kembali karena Barat memang merupakan pegangan juga bagi Super Ken. Barat untuk menang dari duel peraduan objektif. Tapi untuk kita melihat bagaimana temponya nanti seberapa cepat bisa dibawakan oleh Link Tas. Oke, Barat lagi-lagi yang sempat disebut Kowawa tadi ya. Ini memang kayaknya jadi salah satu hero power juga untuk Super Ken ya. Betul, powernya dari Barat ini memang karena dia punya sustain yang besar banget ya. Benar. Dan juga dia tebal, dia kuat, dia bisa kasih damage. Pasifnya juga untuk big guy-nya. Iya, big guy-nya dia ini kan cepat. mempercepat apapun yang efek sisi yang diberikan ke dia. Yes. Dia lebih cepat sadar. Lebih cepat sadar. Tapi dari untuk Alter Ego, Pai yang tadi udah disebut juga sama Vincent. Apakah benar-benar bakal ngebawa 2 fighter nih? Iya, tapi masih belum percaya juga sepenuhnya ya kalau Barat siap masuk sebagai jungler karena memang bisa di-flex. Barat di EXP Lane kemarin mainnya bagus banget semua Barat yang dipakai di sana. Ya, gak akan ada Nathan juga nih. Karena sepertinya cukup beresiko untuk melepas Nathan. Yep. Apalagi untuk bisa mengejar ke arah Harit nanti mungkin. Atau mungkin lini di belakang. Yang kita tahu Faramis juga ini bakal jadi prioritas untuk ditumbang dari sisi Alter Ego. Karena kalau ada Netherrealm, wah ini dari biasa yang berkepanjangan. Panjang ya kalau ada Netherrealm-nya memang. Bener. Dan Netherrealm memang ya spell atau skill yang nyusahin banget. Karena tim fightnya bakal jadi lebih panjang, banyak source skill yang harus dibuang juga dari tim lawan. Iya, PR-nya jadi banyak ya. Betul. Tapi kebiasaan untuk Bigetron Alpha, mereka bisa nge-flex kan. Kayak seperti yang sekarang ini Fanny-nya di-ban, Hildanya juga di-ban, berarti gak bakal ada gangguan sekarang yang bisa masuk untuk mengganggu Link, untuk nemenin dia. Ini udah gak ada sama sekali. Hilda ditutup. Berarti memang sebenarnya dari kedua belah tim ini masih belum mendapatkan dari sisi. Oh tapi kalau Faramis sudah pasti bakal ditaruh di area mid ya. Ya di mid. Tinggal Ron akan diamankan oleh Ki nantinya untuk sisi Bigetron. Yap, karena ya dengan dibannya Nathan, satu marksman mungkin bisa ditutup kembali. Kalau mereka mau coba untuk main aman. Cloud? Menurut aku Cloud juga bisa ditutup. Karena BMI ke arah belakang ya kan.
Yep. Tapi Lilia. Lilia yang jadi pilihannya. Oke, Lilia. Ini. Nih yang bisa menghentikan Barats lagi dibuang dulu ya. Lilia efek slow-nya. Terus juga Nata dengan efek penetration dia. Semua ditutup oleh Bigetron Alpha. Meskipun memang ya ini masih flex untuk Baratsnya. Bisa dipakai di XP lane dan di XP pun berjumpa dengan Ten Isla. Masih bisa menjadi kemenangan untuk Barat sendiri. Karena secara untuk penggunaan dari big guy-nya dia. Ini bisa banget cepat dengan 10 stack saja dan Chow. Satu inisiator. Untuk Rasi. Ya bagi Rasi. Masih menyimpan untuk marksman dia. Kayaknya ngeliat dulu nih. Kira-kira untuk roamernya apakah mereka akan membawakan roamer pick off? Oh ya, promo pick off ini banyak ya Kaja. Kaja masih Iya, bisa, betul. yang kita tahu juga Kaja dari seorang Kini memang strong banget, salah satu signature untuk Ki. Kaja. Siapa lagi? Grok mungkin. XP-nya sih, ini Sorizo mau main ke arah mana nih? Nah, ya, atau diadu Lancelot mungkin keluar. Iya. Pakito. Oke, ada Pak Kito. Iya. Sorry, so. Sepertinya Barats jungler ya Om. Barats jungler. Sudah terlihat kalau kayak begini mah. Tebel amat depannya. Dan Minotaur juga ini jelas ini bahaya banget untuk Tas kalau memang mau setup di turtle yang pertama. Karena kalau mereka all in untuk turtle yang pertama, mereka kalah. Purple buff mereka bisa hilang. Nah itu dia. Permainan agresif kah yang akan dibawakan? Karena ngeliat juga Bigetron, mereka siap dengan sisi sampingnya dengan membawa Pakito Yap. untuk Sorizo. Dan Pakito bisa mengincar Cloud. Tadi kita sudah melihat ada solo kill. Itu dia. Bisa diciptakan oleh Pakito. Langsung potong cutting ke arah belakang ya. Ambil jalur instan. Sementara dari Alterigo mereka masih berpikir kira-kira botlane apa yang mau akan dibawakan. Kalau mereka mau bawa Kari ini sih lumayan. Ini ya, cuma masalahnya Kari kemarin tuh di nerf. Yep. Factor step-nya setelah kita tahu. Yap, 1 second tambahan lagi buat di late game. Iya. Masih dengan 2,5 second. Masih ada beberapa kalau untuk efek penetration seperti... Oh beneran, Esmeralda! Esmeralda Dino. Akhirnya saya melihat Esmeralda berjumpa dengan Harit. Happy banget kok. Finally ya. Soalnya dari kemarin kita nungguin kan Esmeralda. Dari Lu? kemarin kita nungguin mau lihat nih Harit lawan Esme gimana ceritanya ya. Betul. Beneran 2 fighter sekarang dibawakan. Oke, cukup menarik. Apakah memang dengan membawakan Esmeralda Gold Lane adalah kunci untuk Alter Ego dan sebagai mimpi dari para Alter Champ udahan dulu ya, udah gosong soalnya. Gosong. Tapi kalau kita ngelihat dari segi damage potensial di sini masih dipegang oleh Bigetron tentunya karena mereka bawa Harit, mereka juga bawa Pakito, ya kan? Barat juga yang masih cukup sustain di area depannya. So ini tentunya akan sedikit sulit untuk Alter Ego tapi kita lihat apakah dua fighter meta ini akan works untuk Alter Ego. Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akan seperti apa lagi cerita dari Derby STM di leg yang kedua. Entah itu akan dimenangkan oleh Alter Ego ataupun Bigetron Alpha. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja menuju ke game yang pertama aja di MPL Arena. Mana suaranya? Derby STM yang sudah kita rindukan, Bigetron dan juga Alter Ego. Ini harus bisa jadi match balas dendam untuk Bigetron yang tentunya mereka sedang mempertahankan posisi pertama mereka di top klasemen. Sementara Alter Ego perlu keluar dari jurang mereka yang cukup berbahaya. Dan permainan agresif akan dibawakan justru dari sisi Rasi kali ini. Mulai mengganggu kok. Yap. Demki bakal coba di-poke tapi Moreno. Rasi Ya. gak gue dulu. Cuma numpang ya. Numpangnya dulu bang. Mau Punten. ditemenin gak bang farmingnya bang? Ya tapi ini harus hati-hati banget karena berhadapan dengan Barats. Dan kalau sampai mereka ada satu miss moment aja atau satu misstep, bisa langsung dipunish. Karena Barats dia udah tebel, dia bisa kasih damage juga. Apalagi membawakan emblem tank bersama dengan satu concussive blast. Ya, dan kalau kita ngeliat juga dari segi emblemnya Nino di sini membawa mage tentunya akan memberikan sedikit damage plus dia bawa 95% kok untuk purchase-nya dari segi item. Yap, dan sama-sama dari kedua gold laner ini bermain dengan emblem mage. Beda cuman di Inspire sama di Agility yang dibawa Iya sama agility Nino. lumayan ya. Betul. Emang Inspire ya 5% cooldown. Niatnya emang mau kejar-kejaran aja nih pokoknya. Tapi sekarang di tempat yang berbeda Nino udah diajar oleh dua orang sekaligus. Kehilangan cukup banyak HP tapi Tas di area bawah. Ditampol begitu saja tepat. Satu bar HP hilang di dalam tubuhnya dan Tas
masih berhasil mundur. Ya, masih belum ada first blood tentunya sampai 2 menit game yang berjalan. Tapi mungkin kalau ngeliat Esmeralda Gold ini mungkin harus agak sedikit sabar ya kalau ya. Benar, karena dia kalah range ya. Meskipun memang bisa mendapatkan advantage dengan menyerap shield lawan. Iya. Tapi dia juga harus berhati-hati karena dia kalah dari posisi range. Dan lakukan clear cepat tentunya dari Bigetron. Di lini bawah tadi membuat mereka lebih unggul tentunya untuk melakukan objektif ke arah turtle yang pertama. Wah, langsung di zoning kayak begini rada sulit. Seperti untuk Tas, karena Tas juga masih belum level 4 sejauh ini. Tapi Rasi diajar habis-habisan Super Ken. Sudah level 5, masuk ke dalam area dari Purple Buff. Tapi beberapa player dimiliki oleh Alter Ego, mereka sudah mulai berkumpul guna untuk bisa melindungi. Penalty zone dikeluarkan pula. Dan juga untuk kali ini minuman purinya dikeluarkan guna untuk bisa menghancurkan. Tapi Purple Buff menjadi milik pemain dari Bigetron Alpha. Dan satu orang langsung saja bertemu dengan anatomi tubuh bagian dalam yang dimiliki oleh Barat. Karena sudah ditelan tadi dengan Detonas. Welcome. Wow, memang belum ada first blood, tapi udah banyak team fight yang terjadi di area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Tas dibuat tidak nyaman untuk mendapatkan purple buff-nya, dan bahkan Pai sempat melepas satu buah penalty zone kok. Yep. Berharap-harap pemain-pemain dari Bigetron ini harap-harap cemas sebenarnya untuk ketika mereka dapetin purple-nya dari Tas ya. Cuma sayangnya memang tidak ada follow up damage dari Alter Ego sendiri. Karena memang cukup susah ya untuk Alter Ego terutama di mana mereka langsung di zoning juga tadi. Bagaimana Zorizo-nya yang langsung stay di area purple. Jadi pilihannya mau adu retry di mana dulu nih sekarang. Ya. Kalau sampai mereka miss adu retry nantinya mereka bisa lebih jauh lagi ketinggalan. Dan akhirnya purple buff harus dilepaskan, direlakan oleh Alter Ego. Main mid ke arah late game kah kali ini untuk Alter Ego. Melihat juga sebenarnya pressure dari Eman ya, ini masih berjalan loh di area god lane. Wah, tapi Tas cepet banget loh. Dia ngejar langsung dari pattern farmingnya udah level 6 juga seperti Super Ken. Iya. Super Ken memang ya mungkin minusnya ya dengan jungler tank seperti ini, mobilitas yang dimiliki. Dia harus jalan juga, dia terbatas di sana. Tapi secara untuk adu resistance, adu untuk bermain body, ini sangat kuat untuk tank jungler dan bahkan bisa melakukan setup sendirian. Sementara Zorizo masih melakukan cutting juga. Dia akan bisa potong dan melakukan mobilitas lebih jauh lagi dan bahkan datang juga menuju ke purple buff. Lagi-lagi purple buff di pressure. Alter Ego mereka akan cukup tertinggal dari sisi purple buff. Lagi dan lagi purple buff. Sepertinya ada pergerakan dari Tas untuk bisa pergi ke tempat yang lain. Namun sekarang di area atas tetap ada perlindungan dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha loh. Ya, dan seremnya Retribution belum dipakai sama sekali. Ini masih bisa dipergunakan Super Ken untuk mendapatkan turtle. Ini yang sebenarnya kesulitan ketika... Waduh, langsung ketendang begitu saja. The Way of Dragon langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Tapi tadi ada Netherland udah dikeluarkan pula. Pertempuran kembali terjadi. Tempest Ombre dikeluarkan sedikit lagi yang tersisa. Tasnya masih berhasil pergi dari atas. Tapi Pai-nya sedikit lagi yang tersisa. Tertariklah sudah masih berhasil bertahan. Walaupun sejauh ini udah bonyok tubuh dari Pai. Wow, tapi tidak akan ada orange buff juga untuk Tas. Itu key dengan satu buah minion Fury. Bener-bener bisa menahan dua pemain dari Alter Ego meskipun tadi ada Tempest Conflict ya. Waduh, Nino paling start mau ke tempat yang lain karena terlalu sakit untuk bisa memberikan tarian-tariannya terhadap Harit. Ya, dan ada 4 hero yang memang memulai debutnya untuk Alter Ego. Jadi ini adalah strategi baru yang kembali dibawa untuk Alter Ego. Dan kita melihat Bigetron Alpha. Wow banget, mereka berhasil untuk pegang kendali sekarang di bagian topnya. Eman unggul cukup jauh. Ya, lihat bahkan dari segi item kita melihat juga udah ada Starlight tentunya untuk Eman. Dan gimana caranya ini pemain-pemain dari Alter Ego setidaknya Tas dulu kali ya. Untuk bisa dapetin purple yang karena wow. Buset, udah sakit banget Tempest of Blade. Zorizo langsung dikeroyok. Valistar Moon langsung ditendang lagi dengan satu Way of Dragon. Zorizo agar dirinya berhasil selamat. Karena sedikit lagi tersisa memakan waktu cukup lama. Tapi setidaknya mereka berhasil. Walaupun untuk kali ini purple buff-nya again and again menjadi milik Bigetron Alpha. Wah, nggak dikasih kesempatan sama sekali untuk bisa dapetin purple-nya Papulung dan Tas. Ini sulit banget. Mereka jadi sampai harus main 1-1-3 untuk bisa setidaknya julik satu pemain dari Bigetron. Ya 4 bahkan tadi ada Angela juga yang join tim fight-nya. Dan itu banyak sekali source skill yang sudah terbuang bagi Alter Ego. Dan lagi tanpa purple buff dan mungkin saja ini purple buff milik Bigetron Alpha sudah mulai di-freeze juga. Kesempatan orange buff dipok semuanya, dimakan Bigetron Alpha. Untuk keluar dari posisi seperti ini ya Alter Ego mereka harus melakukan split push. Menit ke-6 perbedaan network 3100 dipegang oleh Bigetron. Dan bahkan kita ngelihat bahkan dari item musiciannya aja Alter Ego belum memiliki item yang benar-benar cukup dari segi defense ya Ho ya. Iya, oke lagi-lagi untuk di arah bawahnya ini Jetnya makan waktu juga nih. Yep, tapi Zorizo again dikeroyok oleh beberapa player sekaligus dan juga Ki.
hadir untuk bisa memberikan bantuan Minong Fury keluar. Tapi Zaman Force hadir dia tersebut pula. Mau pergi ke arah mana? Ninonya masih berjuang untuk bisa kabur dan juga memberikan dari Stardust Dance yang dia miliki. Tapi Eman hadir. Ada lagi satu Chrono Dash. Untung saja masih bisa dielak. Hanya untuk kali ini para bisa pun ada melakukan sebuah pertempuran terus-terusan. Netherrealm-nya memberikan kesempatan kedua untuk Bigeton apa membalaskan apapun yang dimiliki oleh Alter Ego. Untuk kali ini coba lihat Ninonya menghilang dengan sangat-sangat cepat di area itu. Dan Emannya nggak tumbang sama sekali. Malah kehilangan 2 pemain dari Alter Ego di area bawah. Tim fight yang begitu panjang dari Bigetron. Itu backupnya bener-bener cepet banget kalau datang. Ya, dan bahkan belum ada Super Ken juga tadi ya. Iya. Yang join tim fightnya karena sedang sibuk untuk mendapatkan mid turret. Lagi purple buff hilang, tas. Dengan linknya, pergerakan dia agak terbatas sekarang. Untuk keluar, ini harus punya sesuatu dan yang dari tadi ditargetkan. Ini kita melihat Zorizo yang di all in secara terus menerus. Sudah 2 kali tadi ada di sana, tapi untuk yang kedua kalinya. Ketika Zorizo tumbang, backupan dia yang masuk terlihat cukup tajam. Rasanya Starlion Land ini baru jadi nih buat Nino. Jadi damage-nya apakah memang sudah cukup? Karena ngelihat Eman kayaknya bener-bener bebas banget. Dia bahkan udah jadi karena Feather of Heaven loh. Betul, Feather of Heaven, Starlion Sight ya. Yang dimiliki juga dan lihat bagaimana Emannya ya. Dia terlihat sangat bebas untuk mendapatkan turret juga. Karena siapapun yang mendekat ke arah dari Emannya, jelas di sampingnya sudah siap key. Yap. Iya. Dan Nino, Valin Starmon ke tempat yang lain. Tapi untuk Derby STM, shit. Audience prediction gede ke Alter Ego ya. Iya. Tapi Bukan untuk Bigetron ya. menurut aku memang sebenarnya ini karena ketinggalan dari segi item juga ya kok. Level juga Eman masih di atas dari Nino, itu 2 level tadi. Iya. Nah sekarang bahkan juga ya, level 11 untuk Eman sendiri. Jadi udah pasti perbedaan level dan juga network ini jadi PR untuk Nino. Yap. Hanya saja Tas masih ingin lebih. Sorizo dikejar habis-habisan. Tempest of Blade dan juga masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sorizo. Tapi masih ada Nadal yang langsung dikeluarkan begitu saja. Tasnya pun harus mundur bersama dengan Sally Boy. Dan seperti biasa di area bawah ada tempat yang terbuka. Dihajar langsung outer turretnya. Dan Sorizo udah juga di 2 kali tumbal sih. Iya, dia ditargetkan karena mungkin yang paling ringan ya, yang bisa dipick oleh Alter Ego ya. Sorizo itu tadi. Iya sejauh ini karena mereka mau ngincer Eman udah pasti kayaknya bakal susah banget sih tim fightnya Betul. kok. Iya, karena kalau dari Sorizo-nya dia jabnya bisa ditahan, dia nggak bakal bisa kemana-mana nanti. Yap. Cuman Tas tetap masih bisa loh mengamankan lagi ke arah orange buff tadi dari Bigetron apa. Tapi Lordnya gak ke spot sama sekali. Gak ada gangguan. Pai-nya muncul. Hanya saja dikejar oleh Super Ken yang benar. Detonas welcome langsung dikeluarkan begitu saja dikeroyok. Bisa-bisa Pai-nya akankah bisa selamat. Karena Pai-nya masih mengeluarkan ke arah satu penalty zone. Tapi Zaman Force keluar untuk kali ini menghancurkan pergerakan Pai dan Eman. Sudah punya Holy Crystal. Oh ini sih Emannya bener-bener di babysit habis-habisan ya. Kayak dia mau ngapain aja siap P-nya. Iya, Juga ada Minion Fury juga. Ya, dan tadi dengan freeze untuk purple buff-nya ya, ini masih gagal untuk mendapatkan purple buff bagi Tas. Dengan item untuk Zorizo, dia unggul 1600 gold, 1700 sekarang. Bloodlust X bersama dengan 1 Hunter Strike, jadi ada 20% untuk cooldown reduction bagi semua skill dia. Buset langsung tercolok aja tapi Zaman Force. Ada Angel akankah kali ini mereka berhasil tapi Rasinya mundur dulu ke tempat yang berbeda. Netherrealm yang langsung dikeluarkan pertempuran yang terus terjadi. Pai-nya terjebak tapi Nino tidak kuat lagi menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan Pai penalty zone lah yang bisa menyelamatkan diri dari serangan dilakukan oleh beberapa pemain Bigetron apa. Bahkan Sorizo yang di bagian belakang memberikan sebuah tumpukan. Sakit banget hingga membuat Pai-nya pun lenyap tepat berada di area mid. Ini damage-nya udah terlalu perih kok dari Bigetron. Lihat Rasi, bahkan sampai dipukul mundur sama Eman. Ya, Emannya bahkan bukan Zaman Force ini untuk nabrak masuk ya, mengindahkan adanya best turret yang ada masih berdiri di sana di area mid. Dan juga mengusir ke arah beberapa player ya yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi The Way of Dragon yang tadi connect ke arah Sorizo. Tasnya melihat di area belakang. Punya purple buff untuk kali ini. Lordnya udah mulai masuk di bagian dalam. Dan juga Tas melakukan sebuah tindakan percobaan untuk bisa memberikan perlindungan terhadap satu base utama yang mereka miliki. Tapi Sorizo-nya memberikan damage lagi maju ke bagian depan. Untung saja mereka semua masih memiliki gerak yang sangat cepat. Mundurlah semuanya. Eman udah bikin sampai ke arah Holy Crystal kok. Yap. Ingat, item yang paling mahal untuk sisi ini ya, damage dari sisi Mage ya. magicnya ya. Betul, 3 item penting tadi, 3 item core dia. Terlalu kaya dia nih. Betul, sangat susah untuk bisa dihentikan sekarang, apalagi dengan efek Chrono Synchro Vision yang bisa dipakai tadi. Chrono Dash Synchro. Chrono yes. Dash Synchro ya, itu kombinasi-kombinasi dari Harit sendiri dan terlihat siapa yang bakal bisa memegang dia kecuali dari Rasinya memang mau menargetkan ke Eman. Karena kebetulan nih Eman gak pakai Purify, kalau memang mau coba buat di Way of the Dragon siapa tahu memang bisa kena dan bisa dipunish. Ya masalah positioning dari Eman juga sulit untuk digapai oleh Rasi. Dan bahkan tadi pun kita ngeliat
ngeliat The Way of Dragon ini hanya kali aja untuk ditendang, tidak ada follow up lagi. Karena posisi memang alter ego. Waduh, ditelan lagi coba tuh. Ditelan bulat-bulat. Detonas welcome-nya. Memberikan sebuah tindakan pelajaran terhadap Rasi. Tapi Tempest of Blood barusan dikeluarkan. Minuan Puri juga udah langsung terlihat. Dan sekarang Pai-nya tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak. Tasnya berusaha untuk bisa kabur. Divine Sword ke arah kanan. Tapi sekarang base-nya terbuka dan bebas. Ada satu wave minion akan masuk. Satu wave yang akan mengantarkan kemenangan untuk pikat Ron Alpha. Tapi masih ada Pai. Masih ada Nino. Masih ada Angela itu masuk ke dalam tubuh dan Nino guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Tapi di area atas ada Sorizo yang siap memberikan damage yang begitu mematikan pula. Tertarik pula untuk kali ini. Dan Zaman Force lagi. Mereka semua berfokus untuk bisa langsung menghancurkan dan juga menghantarkan damage penalty zone-nya gak kena karena siapapun. Bahkan untuk kali ini Minotaurnya masih tarik mundur lagi. Ditarik lagi oleh Paramis. Itu tarik ulur teamfight yang begitu panjang di area base dari Alter Ego. Namun masih bisa melakukan sisi defensif dari Alter Ego sendiri. Sehingga Bigetron pun gak punya chance yang cukup cepat sebenarnya untuk mereka bisa meng-closing game yang pertama. Yap, Esmeralda Angela tadi yang ngebagikan time cukup lama meskipun memang hampir tumbang bagi si Nino ya. Tapi dia ngedelay. Delay itulah yang dilakukan oleh Alter Ego. Dan kali ini juga untuk perebutan dari Lord. Ini cukup berbahaya kalau memang mau diteruskan oleh Bigetron Alpha. Karena mereka masih harus berhadapan dengan Link. Linknya sudah level 15 untuk adu retribution 50-50. Oke. 16.000 lagi poin HP yang dimiliki oleh Lord. Akankah tasnya bisa maju ke bagian depan? Memberikan retribution-nya karena sekarang Pai-nya dikerek habis-habisan dan menghilanglah sudah. Zaman Force terlihat di area tersebut. Sorizo pasang badan. Tapi Rasi di tempat yang lain mencoba untuk bisa menggocek dan gagal kali. Akankah Rasi dikejar? Dicuekin sepertinya. Tapi Sorizo bergerak ke bagian bawah. Tapi tasnya dikejar oleh Moreno. Faramis mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dimiliki oleh tas. Tapi tasnya pun masih selamat. Malah dilompatin lagi bertemu dengan pergerakan Kia dari bagian atas. Dan sekarang tasnya terancamlah sudah satu hit terakhirnya. Bisakah dia bertahan? Masih ada satu absorb damage. Dipaksa harus mengeluarkan satu buah hard guard Kowawa supaya tasnya survive. Tapi Rasi? Oh, Rasi yang terlalu jauh seharusnya ngebaying time bagi Rasi. Yang tapi Rasi satu hit lagi. Rasi selamat loh. Oke. Ada 4 player yang mencoba untuk bisa mempertahankan. Tapi Zaman Force langsung dibawa begitu saja. Pai-nya pergi ke mana? Pai-nya tidak ada damage sama sekali. Hanya ada badan bahkan tuh sekarang Nedurlay langsung diaktifkan begitu saja. Dan base-nya terbuka dengan begitu bebas. Walaupun barusan terlihat ada satu lagi di Wave Dragon. Sia-sia. Wow, tidak ada kesempatan dominasi penuh dari Bigetron. Di game yang pertama sang robot merah ternyata begitu keras di derby STM kali ini. Dan Alter Ego benar-benar gak ada kesempatan sama sekali kok. Yap, lagi-lagi Harit menjadi bencana. Dan Harit dari Eman membuktikan bahwa wow ini hero yang harus untuk di-respect band. Ketika keluar dan jatuh ke tangan Eman, bahkan Esmeralda tidak sanggup untuk menghentikan pergerakan dari Harit juga. Full pressure diperagakan Bigetron Alpha. Super Ken juga tadi berhasil untuk mendapatkan objektif sekaligus mengganggu perolehan buff yang coba dicari oleh Tas. Iya. Plus Ken juga pede banget kan dengan HP tebal yang dia miliki di awal-awal. Dia manfaatin gitu loh. Ya. Pakan terus purple buff-nya Link. Ambil. Jangan kasih dia bahan bakar. Iya. Jadi meskipun memang levelnya sama tadi kita lihat ya masuk ke mid game-nya. Tapi dari itemnya enggak. Dan juga gak terlalu banyak damage yang bisa diberikan Tas pada akhirnya. Hanya Sorizo yang bisa di pick off. Dan itu pun Sorizo fighter yang memang ya tugas dia untuk mengacaukan lini belakang. Tapi kalau cuma Sorizo yang dicari dan Emannya bebas, ya tetap punya damage akhirnya Bigetron Alpha. Yep. Kayaknya Sorizo jadi sandbag sih itu. Terima semua damage-nya ke dia doang. Iya, Ya kan? gak ada target lagi kan? Gak bisa. Oke, kayak Harit mereka, udah terlalu kaya. iya, mereka numbangin Eman pun, numbangin Sorizo pun 4 pemain, ya kan? 3 pemain. Ya. Itu juga, Sorizo berusaha semaksimal mungkin buying time itu sebenarnya. Ya. Sulit. Cuman itu ya targetnya. Ya karena dia bisa ngebayang time jabnya dia kan ngasih shield juga. Ya. Untungnya memang bawa Esmeralda tapi ya butuh 3 pemain ya kayak jatuh-jatuhnya rugi juga. Nikatin Harit dengan Esmeralda sepertinya belum menjadi jawaban ya Iya, teman-teman ya. betul. Iya, apalagi ngelepas Harit per stick terlalu mahal gak sih Makanya tadi itu sebenarnya? berani banget gitu loh. Di Iya. satu sisi kan juga ada satu berangkat dari Ruby juga yang emang di band. Di situ udah terlihat obvious juga. Tapi kira-kira siapa player of the game ya? Eman kayaknya nih ya. Eman lagi kah? Eman lagi kah? Wow, ini tim-tim lain kayaknya harus mengemansipasi. Bener. Terlalu kuat ini, tidak tumbang sama sekali. Hari ini kayaknya hari-harinya para gold lane ya. Makanya hari gold laner semua nih. Iya, hari-hari Cloud gold laner ya nih. kan. Hari yang Hari. terlepas diambil juga spell.
Bukan Purify tapi Flicker yang dipakai oleh Eman. Tanpa death, Hmm. 0. Dan itu dengan posisi sebenarnya nggak terlalu di babysit kan dia. Betul, Jadi betul. Emannya bener-bener yang nge-pressure Nino. Sehingga dia kayak dapetin farming, enak dapetin Starlium Sight-nya di first item. Terus lanjut ke Feather. Feather of Heaven. Ya, Feather terus langsung ke Holy Crystal. Ya. Kalau teman-teman nanya kenapa gak ada Blood Wings, karena lawannya Esmeralda. Itu Iya. otomatis bakal diambil shieldnya, jadi sayang juga kalau Shieldnya. dipakai. Oke, dan kita lihat untuk highlight game yang pertama tadi. Hanya dengan memberikan 2 kill point ya. Ya. Bagi Alter Ego sendiri. Yang di all in dua-duanya ini, sebentar, dua-duanya ini jatuh dari Soriso. Iya, Iya, sisanya 4 pemain yang lain, bebas. bebas makanya. Iya. Dan gak ada yang bisa menghentikan juga pergerakan dari Super Ken tadi di garis depan. Membiarkan teman-teman yang lain yang ngedeliver damage-nya, sedangkan dia bertugas untuk mengambil objektif demi objektif. Jelas ini Emannya yang sudah terlanjur jadi juga. Setiap kali mau ditabrak ada zaman force yang terlihat di sana. Dia bisa ngedash ke kiri kanan dan juga masih ada satu safety insurance bagi Bigotan Alpha. Ender Realm. Netherrealm, ya itu dia. Padahal aku ngeliatnya karena Valentina di band sama Alter Ego, aku pikir mereka mau pick Paramis. Paramisnya ya. Tapi mereka pilih Link Angela dulu nih. Satu paket soalnya. Sepaket jangan sampai terpisah juga dan ternyata Angela mid-nya yang membuat bisa jadi Alter Ego mereka kekurangan damage juga. Mereka gak bisa terlalu maju ke depan dan karena lack of damage tersebutlah yang membuat Super Ken terlihat kuat banget di depan. Dan memang mungkin Paramis ini adalah deny pick juga ya untuk dari Bigetron sendiri karena mereka tahu kemungkinan Paramis bisa aja dimainkan. Tapi ya itu dia yang tadi aku sempat bilang, mereka nggak bawa Link ya kan, bawa Angela juga memang combo yang kuat. Tapi masalahnya Super Ken di sini juga bisa ngebawain Barat ya untuk iya. melawan ke arah Linknya. Bahkan dari purple buff yang pertama juga ya waktu ada turtle itu. Waktu ada turtle-nya. Soriso udah langsung parkir. Iya parkir di situ. Ya jadi turtle-nya gratis tadi. Udah turtle-nya gratis. Super Ken-nya juga cuman jalan ternyata buat dapetin lagi purple buff. Iya, dan Eman berhasil untuk mendapatkan comfort hero-nya untuk di game yang pertama 14 menit game berjalan. Wah cuma 2 purple buff loh buat Alter Ego. Ya, karena Super Ken meskipun gak ikut event dia main sama purple buff. Iya dia freeze dulu yang di tempatnya dia. Ya kan terus yang tumbang juga cuma Soriso 2 kali. Iya, Wow. tuh 2 killnya dari Soriso semua Dari tuh. Soriso. Karena dia di all in ya. Itu pun Iya. tumbangnya karena di all in loh. Benar-benar. Bukan cuma 1 atau 2 tapi 4, 3 plus Angela lagi kan. Jadi sulit tadi untuk Soriso bisa kabur dan bahkan dia membeli Bloodlust X. Tapi apakah memang meta duo fighter ini masih belum? Sebenarnya bisa. Cuman memang pressure-nya masuk. Kalau meta 2 fighter berarti otomatis junglernya yang harus bisa ngedeliver damage. Tapi tadi untuk kondisi yang terjadi buat Alter Ego, dia nggak bisa ngedeliver karena nggak ada purple buff. Buset. Hmm. 835 gol per menit. Ini dia Rift Guy by UBS Gold akan jatuh ke tangan dari Eman. Ya, ini surganya buat Goldman ternyata Buset. ya habis match. Carry juga, best wingman juga. Ya kan asisnya juga banyak. Jadi ya 8 title untuk seorang Eman. Eman, tentunya. betul. Dan ini mereka benar-benar terlihat ya. Bigetron Alpha mainnya dari awal mereka sudah mengincar ini karena ada Link. Gildanya sudah di-ban, gak apa-apa. Kita bakal masuk bersama-sama ya. 4-3 pemain setup di purple buff musuh. Iya. Soriso jadi yang paling depan dulu untuk mancing atau untuk ngedelay. Baru begitu semua objektif diambil ya Super Ken nyusul juga. Tapi emang resikonya ngebawain Link gitu ya. Harus bisa dapat purple buff, harus bisa dijaga purple-nya biar enggak ditolong sama musuh. Betul, itu resiko semua assassin sekarang. Oh iya, Ya, semua yang memang cukup depend dengan purple buff ya. depend sama purple buff. Ya, itu pasti bakal dirusuh dan untuk setup juga kan. Susahnya kalau kita jadi assassin nih, kita udah harus konsen menghindari damage